Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel Adi Basecamp. Kali ini kita akan membahas alur cerita film di luar nalar manusia lagi ya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Rihanna 2. Oke, yang dimana kisah di sini Rihanna itu memiliki kekuatan gaib ya. Ya, bisa dikatakan dia itu anak indigo. Ceritanya ketika Rihanna sedang berada di sekolahan, dia sering difitnah oleh temannya atas kasus-kasus kematian dari teman-temannya. Lalu bagaimana cerita kisah selanjutnya? Mari simak alur cerita film Rihanna 2. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kejadian kebakaran yang dimana Riani terpisah dengan Rihanna. Jika kalian belum tahu ceritanya, silakan kalian tonton dulu video Rihanna 1. Pada saat terjadi kebakaran tersebut, ternyata boneka Riani tidak ikut terbakar pada saat kejadian kebakaran di sirkus. Namun pada saat evakuasi, ada seseorang yang mengambil boneka Riani dan membawanya ke sebuah toko barang antik. Kemudian ada salah satu siswi dari sekolah Elodia melihat boneka Riani, lalu dia pun langsung membelinya. Namun di saat boneka tersebut dibawa ke sebuah asrama yang bernama Elodia, ternyata banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Terlihat nampak seorang siswi bernama Nina berlari ketakutan. Setelah ia sampai di kamar, namun sosok tersebut tetap saja mengikutinya, sehingga dia terjatuh dari sebuah lantai gedung yang sangat tinggi dan tubuhnya tertusuk oleh sebuah patung besar sehingga Nina itu tewas secara mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, terlihat boneka Riani sedang menatapi jasad Nina dari atas jendela. Singkat cerita, scene berpindah ke gadis yang bernama Rihanna. Rihanna merupakan siswi yang sangat pandai. Namun karena dia tidak fokus, akhirnya beberapa kegiatannya itu terbengkalai. Dan ternyata yang menyebabkan ia kurang fokus adalah karena kepikiran dengan boneka Riani. Selain itu juga dia selalu dijauhi oleh teman-teman sekolahnya, oleh sebab karena bakat telekinesis yang dimiliki olehnya. Beberapa saat kemudian, guru BK merasa khawatir dengan keadaan masa depan Rihanna. Lalu ia dipanggil untuk menuju ke ruang BK. Saat di ruang BK, dia diberikan nasihat oleh gurunya. Namun, Riani tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, karena melihat di televisi ada seseorang gadis yang membawa boneka Riani. Pada saat itu, berita tersebut menyiarkan atas kematian siswi yang bernama Nina di asrama Elodia. Saat itu juga Rihanna memiliki tekad untuk bersekolah di asrama Elodia karena dia ingin bertemu dengan bonekanya Riani. Keesokan harinya, Rihanna diantarkan oleh Bu Clara menggunakan mobil pribadinya. Dan Bu Clara itu berharap agar Riani dapat belajar dengan nyaman dan bisa meraih masa depannya. Setelah Rihanna sampai di depan asrama Elodia, ia langsung diantar oleh gurunya menuju ruangan kepala sekolah yang dimana kepala sekolah tersebut bernama Ibu Marta. Prestasi Rihanna sangat mengesankan. Tapi di akhir semester, awalnya Ibu Marta sangat kagum terhadap Rihanna karena kepandaiannya, namun di akhir semester nilainya anjlok yang menyebabkan Ibu Marta kecewa. Terima kasih. Rihanna, sini adalah masa depan kamu dan ibu mohon kamu gak boleh menyanyiakan ini ya. Pada saat Rihanna sedang mencari Riani, tiba-tiba ia bertemu dengan sosok laki-laki yang bernama Ega. Rihanna heran kenapa ada anak laki-laki yang berada di asrama Elodia. Dan ternyata itu adalah anak Ibu Marta, kepala sekolah asrama Elodia. Scene berpindah kepada Rihanna yang berada di kamarnya. Dan ternyata kamar tersebut adalah bekas kamar Nina, seorang mahasiswi yang tewas tertusuk patung yang ada di awal film tadi. Ujian bakalan diundur karena gue masih liburan di Malaysia. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan sebuah geng populer di asrama ini yang bernama
Elsa, Erika, Mary, Asia, dan Anna. Mereka beranggotakan 5 orang. Udah buruan, pergi sana. Get lost, losers. Saat Rihanna mengetahui hal tersebut, Rihanna langsung datang dan ingin bergabung di geng mereka. Namun hanya Anna yang memiliki hati baik dan mengajak Rihanna berkeliling asrama tersebut. Pada saat Rihanna mengucapkan kalau ia ingin bergabung dengan geng Elsa, boleh aku gabung sama kalian? Kamu gabung sama Elsa? sontak geng Elsa langsung memberikan persyaratan khusus agar dia memenuhi syarat masuk ke gengnya. Dan saat itu juga Rihanna diminta untuk melakukan ritual Bloody Mary, yang dimana ritual itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberanian seseorang untuk masuk ke gengnya. Pikir gampang masuk ke geng kita? Hah? Gak semudah itu, Rihanna. Sebenarnya tujuan Rihanna untuk masuk ke geng Elsa hanya untuk bertemu dengan Riani. Bloody Mary, buat ngebuktiin keberanian lo, Rihanna. Apakah lo berani? Bloody Mary, Bloody Mary. Namun di sana banyak siswi-siswi yang bilang kalau boneka Riani itu yang menyebabkan semua hal-hal yang aneh yang menyebabkan kematian. Scene berpindah saat Rihanna berada di kamarnya dan ia sedang berbisik-bisik dengan boneka Riani. Di sana Riani menjelaskan bahwa pelaku kejadian yang aneh tersebut bukanlah ulahnya. Dan Rihanna pun percaya dengan Riani, karena ia tahu kalau Riani bukanlah seperti itu. Di sana diperlihatkan sosok Bloody Mary yang muncul dari cermin dan ternyata dia menarik seorang siswi. Dan tidak hanya itu, banyak sekali kejadian aneh yang muncul, seperti bercak darah di sebuah buku, air pancoran yang berubah menjadi darah, Erika juga menghilang, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Karena mereka merasa khawatir, mereka pun melaporkan ini ke Bu Marta. Dan ternyata Bu Marta telah mengetahui kalau permainan Bloody Mary itu dilarang dilakukan. Kalau gitu aku harus ke ruangan Bu Marta dulu. Take care ya. Selang beberapa waktu, kejadian itu pun dialami oleh Asia yang melihat sosok manusia bergaun merah yang mencekiknya lalu membawanya ke dunia cermin. Keesokan paginya, Ega datang untuk memutarkan sebuah video CCTV yang dimana video tersebut menampakkan sosok Asia yang diculik oleh Bloody Mary. Saat itu juga Rihanna segera bergegas untuk mengecek salah satu cermin yang ada di sana dan ternyata ia menemukan aura yang kurang baik di dalam cermin. Gila tuh anak, banyakan mainan boneka sih. Karena sering terjadi kejadian yang aneh, Elsa pun langsung searching untuk mencari informasi tentang Bloody Mary dan ternyata Bloody Mary tersebut merupakan sosok wanita yang haus akan darah. Dulunya dia adalah seorang yang sering membunuh orang-orang untuk mencari darahnya. Udah cukup. Saat searching tersebut, Elsa juga menemukan sosok Rihanna yang tengah melakukan aksinya menggunakan kekuatan telekinesisnya. Karena melihat video tersebut, mereka menjadi berasumsi kalau semua ini adalah ulah Rihanna. Selama ini benar, dia punya kekuatan magis. Saat itu juga, sikap Anna berubah kepada Rihanna. Kenapa tega hancurin semua? Tega bener sih. Ayo Rihanna, lo juga beres. Beberapa saat kemudian, Bloody Mary itu muncul di hadapannya Elsa.
dan Elsa pun diculik ke dunia cermin. Saat itu juga Anna berpikir kalau semua ini adalah ulah Riani, dan ia langsung mendatangi Riani dan merebut boneka itu darinya karena dia pikir boneka tersebut penyebab Riana berubah menjadi sosok yang aneh. Saat pertikaian tersebut, Riana menunjukkan kekuatan telekinesisnya. Sontak Anna pun terkejut. Memang kekuatan tersebut di luar nalar manusia. Scene berpindah ke Ega yang sedang dicekik oleh sosok Bloody Mary, dan ia akan dibunuh oleh sosok tersebut. Namun untungnya Riana segera datang dan menyelamatkan Ega. Lalu kemudian scene berpindah yang dimana Riana sedang menghipnotis semua penduduk yang ada di asrama Elodia. Karena Riana ingin menghapus ingatan semua orang tentang dirinya yang menyebabkan semua kejadian aneh itu terjadi. Karena banyak energi yang harus dikeluarkan Riana sehingga Riana itu menjadi pingsan. Saat di dalam mimpi, tiba-tiba sosok Riani muncul di hadapan Riana. Dan ia memberikan beberapa sepatah kata agar Riana semangat untuk melakukan misinya kali ini, yang dimana misi awalnya adalah mendapatkan boneka Riani. Namun pada saat ini misi berikutnya adalah menyelamatkan orang-orang dari dunia cermin. Ketika Riana sudah terbangun dan tiba-tiba ada Ega di sampingnya, dan tiba-tiba ada jeritan dari kamar sebelah dan ternyata itu adalah suara Anna. Namun untungnya Anna itu berhasil diselamatkan oleh Riana. Sehingga di sini muncul sebuah pertanyaan, kenapa Bloody Mary pergi setiap kali melihat boneka Riani? Karena merasa beberapa kali teror Bloody Mary itu datang. Akhirnya Anna, Riana, dan Ega melapor kepada Bu Marta. Dan Bu Marta menjelaskan beberapa tentang silsilah keluarganya, yang dimana dia adalah keturunan keenam dari Elizabeth Bathory alias sosok Bloody Mary. Dan ternyata Bu Marta mengetahui semuanya tentang Bloody Mary. Dan Ibu Marta juga mengatakan kalau kita menyebut Bloody Mary sebanyak 3 kali, maka Elizabeth Bathory itu menjadi orang yang pendendam. Di balik sosok Bloody Mary tersebut, ternyata dia tidak suka kepada anak kecil. Maka dari itulah alasan Bloody Mary tidak suka dengan Riani. Sontak mereka pun membuat rencana bagaimana cara mengalahkan Bloody Mary. Setelah rencananya selesai, mereka bergegas untuk meluncurkan aksinya dengan mengorbankan Anna sebagai tumbal agar sosok Bloody Mary itu mau keluar. Saat ritual sudah dibacakan, sosok Bloody Mary muncul dan portal cermin pun terbuka. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Riana bergegas untuk masuk ke portal cermin. Pada saat Riana di dalam cermin, Riana diajak bertransaksi dengan sosok Bloody Mary. Namun pada saat itu Riana menolak dan akhirnya Bloody Mary itu menghilang. Dan mereka bergegas untuk menyelamatkan temannya. Setelah itu, sontak mereka bergegas untuk keluar dari dunia cermin. Namun di belakangnya terus dikejar oleh sosok Bloody Mary. Namun sayangnya portal tersebut sudah menghilang. Mereka terjebak di sana. Saat itu juga sontak Riani menghadang Bloody Mary untuk menyelamatkan Riana dan teman-temannya. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil selamat. Dan cermin tersebut segera ditutup oleh kain merah dan Bu Marta membacakan sebuah mantra untuk menyegel cermin tersebut agar dunia nyata dengan alam cermin tidak dapat terhubung kembali. Dan saat itu juga Ibu Marta mengumpulkan semua siswi asrama Elodia. Saat itu Riana menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis semua orang-orang di asrama Elodia untuk menghapus semua ingatan yang pernah terjadi. Dan seketika keesokan paginya mereka semua terbangun dari tidurnya. Dan saat itu juga scene dialihkan kepada sosok Riana yang terlihat di sana Riana akan membuang boneka Riani. Sudah kesekian kalinya mereka berpisah. Apakah hal ini benar-benar terjadi lagi? Film pun selesai.
Oke, baik semuanya, cukup sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Tunggu video selanjutnya di channel Aldi Basecamp. Sat 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 des.